Terima kasih. Kalau ada di antara teman-teman Anda yang terinfeksi HIV/AIDS, bagaimana sikap Anda? Kalau ada orang-orang yang Anda cintai tertular HIV/AIDS, bagaimana reaksi Anda? Atau bahkan apa yang Anda lakukan kalau Anda sendiri terinfeksi HIV/AIDS? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita berikan aplaus untuk tamu kita yang pertama, Ibu Hartini. Ya, Bu Hartini, terima kasih banyak ya sudah mau hadir di acara Kick Andy. Silakan duduk. Apa benar Anda penyandang HIV/AIDS? Ya, betul, saya Oda dari tahun 2008. Oda itu orang dengan HIV/AIDS. Banyak Oda atau orang dengan HIV/AIDS menyembunyikan penyakitnya, tidak berani tampil secara terbuka, merasa putus asa, malu, takut. Tapi hari ini Anda berani tampil di acara Kick Andy dan disaksikan oleh jutaan orang melalui televisi. Mengapa Anda tidak takut? Awalnya mungkin sama, saya juga akan merasakan kayak gitu, merasa terpuruk, ngerasa tidak berguna, tapi saya pikir saya sama seperti yang lainnya, tidak ada juga stempel mungkin di kepala saya bahwa saya adalah Oda. Tapi setiap kali saya suka di masyarakat, selalu melakukan penyuluhan itu selalu orang itu bertanya, apa sih, bagaimana sih ciri-ciri Oda gitu. Jadi saya pikir saya sebagai Odanya sendiri kenapa saya harus menutupi? Akan seterusnya masyarakat akan berpikir, mereka akan berpikir Oda itu yang hanya di rumah, tiduran, yang hanya menyusahkan keluarganya gitu. Kenapa saya sebagai Odanya tidak tampil saja menunjukkan diri bahwa ini loh saya Oda gitu. Dan saya tuh sama seperti mereka yang bisa juga hidup tidak menyusahkan orang lain dan masih bisa membangun keluarga yang seperti orang lain. Dengan membuka diri seperti itu, apa tidak takut kemudian teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, orang-orang yang tahu Anda Oda menghindar dan tidak mau kemudian bergaul, berteman dengan Anda? Alhamdulillah semenjak 2010 saya membuka status sebagai Oda, makin banyak orang yang berpikir bahwa oh ternyata mendekati Oda itu tidak mengerikan, bahkan tidak menakutkan, sama seperti ya teman-teman yang lain, bahkan mereka menunjukkan bahwa seandainya semua Oda berani membuka diri, mungkin stigma dan diskriminasi itu akan hilang dengan sendirinya karena Odanya akan memunculkan diri. Menarik. Tapi tentu Anda yang di studio maupun penonton di rumah ingin tahu apa yang terjadi pada Ibu Hartini dan bagaimana reaksi serta tindakan Bu Hartini ketika pertama kali tahu bahwa dirinya terinfeksi HIV/AIDS. Tapi kita sabar sebentar, mari kita simak liputan berikut ini. Hartini mengabdikan hidupnya untuk membantu dan berbagi dengan sesama penderita HIV. Ya, wanita yang akrab bersama Tini ini adalah Oda, yaitu orang dengan HIV/AIDS. Mengalami pahit manis kehidupan sejak muda, wanita yang pernah menjadi TKW di Saudi Arabia ini kawin cerai hingga akhirnya salah satu suaminya menularkan virus yang bersemayam di tubuhnya. Berawal saat anak ketiganya meninggal dunia karena HIV, Tini yang saat itu tidak langsung memeriksakan keadaannya, divonis dokter mengidap HIV/AIDS positif pada tahun 2008. Menjalani kehidupan yang tidak neko-neko, tentu membuat wanita kelahiran Indramayu 18 April 34 tahun silam ini terkejut. Hartini mengalami depresi berat. Wanita berjilbab ini merasa HIV adalah kutukan. Ia mengurung diri dalam waktu yang cukup lama. Anak pertama Tini adalah penyemangatnya untuk kembali bangkit. Tini menjadi sosok yang haus akan pengetahuan. Ia mencari tahu segala sesuatu mengenai HIV. Dengan pengetahuan yang bertambah dan pola hidup yang sehat, kondisi fisik Tini membaik. Berkat ketekunannya pula lah, tahun 2010, Tini mendapat kesempatan menjadi kader muda di Puskesmas Sawah Besar. Di tahun 2011, Tini bergabung dalam Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPPI. Tahun 2013, ia menjabat sebagai koordinator IPPI untuk wilayah DKI Jakarta.
Kini, Tini masih terus aktif mensosialisasikan dan mengadvokasi tentang HIV/AIDS. Menurut Tini, setiap orang memiliki hak yang sama, baik Oda maupun tidak. Ya, di video itu Anda sedang hamil. Iya, Artinya Anda sudah menikah ya? sudah. Baik. Sebelum nanti saya tanya, karena keputusan Anda untuk hamil dan melahirkan itu oleh banyak orang dinilai berisiko sekali. Ya. Tapi mengapa sampai Anda berani mengambil keputusan seperti itu? Tapi sebelum itu saya ingin tahu, Anda tadi diceritakan pernah jadi TKW di Arab Saudi. Iya, betul. Sebagai apa ke sana? Kalau TKW di Arab Saudi nggak ada yang sebagai pelayan toko, yang pasti kalau tidak babysitter adalah pembantu rumah tangga. Itu yang Anda lakukan di sana? Iya, Berapa saya lama? babysitter, 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Saya dengar Anda kembali karena mengalami trauma di sana. Apa yang terjadi? Waktu itu ada percobaan pemerkosaan sebenarnya, tapi tidak sampai disentuh. Umur berapa waktu itu? Waktu itu 19-20. Sepulang dari Arab Saudi, Anda bekerja sebagai apa di Indonesia? Di Indonesia saya di apotik, asisten apoteker. Walaupun tidak ada pengetahuan tentang obat. Oke, menarik gitu ya. Kapan pertama kali Anda tahu bahwa Anda terinfeksi virus HIV/AIDS? Pertama kali? Kalau saya tahunya sendiri tahun 2008, tapi saya tahu tentang HIV itu sendiri 2 minggu sebelum anak ketiga saya meninggal. Nah, waktu tahu bahwa Anda ternyata positif, bagaimana reaksi Anda hari itu? Ya sebenarnya sih karena kebetulan saya datang dengan suami saya waktu itu, saya juga tidak berusaha menyalahkan pasangan saya waktu itu karena dia bukan pasangan pertama saya, mungkin bisa jadi dari yang pertama. Tapi yang saya pikirkan itu saya masih berharap bahwa saya tidak HIV positif gitu. Tapi dulu kan nerima hasil tuh lama, 2 minggu. Jadi 2 minggu itu saya berharap bahwa saya tidak HIV positif. Begitu buka hasil saya HIV positif, saya cuma berpikir kenapa saya gitu, apa salah saya, kenapa saya tidak bandel aja dari dulu gitu, kenapa saya harus jadi ibu rumah tangga yang hanya diam di rumah, meladeni suami, salahkah saya meladeni suami? Itu sih pertanyaan yang ada di pikiran saya waktu itu, tapi saya nggak berusaha menyalahkan pasangan saya. Menarik, karena nanti saya akan tanyakan bagaimana cara Anda untuk kemudian bangkit ya. Setelah Anda tahu bahwa Anda terinfeksi, semua manusia kalau tahu bahwa dirinya kena HIV/AIDS, saya yakin down juga. Tapi bagaimana Anda bangkit, bahkan kemudian Anda bukan saja menolong diri Anda sendiri, tapi juga menolong teman-teman yang ODA, bahkan yang belum terinfeksi. Nah, tapi sebelum sampai di sana, kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Saya tanya lagi ke dokter, dok ada nggak cara yang lebih aman lagi selain buka kondom? Ada, bolongin kondom. Bu Artini, ketika dokter menyatakan Anda positif terinfeksi HIV/AIDS, Anda kemudian mengungkapkan kondisi Anda ini kepada orang tua Anda, ibu Anda. Ya. Bagaimana reaksi ibu pertama kali tahu anak tercintanya ini kena HIV/AIDS? Satu kata dari beliau adalah, kenapa harus kamu? Kenapa harus kamu? Iya, karena di keluarga itu saya bukan tipe anak yang penuntut. Saya tidak pernah dari saya sekolah SMP, saya sudah mandiri. Waktu itu saya cuma bilang, ya udah mah nggak usah tanya maksudnya harus gimana, tapi yang pasti mama udah tahu bahwa ini HIV positif gitu. Jam 11 malam itu putri tercinta saya tadi telepon saya. Dan dia menyatakan bahwa... ini putri Anda ikut neneknya ini ya? Ya. Oh, dia telepon terus? Dia telepon, mama, ia yakin sampai ia selesai sekolah, ia kuliah, ia punya anak, mama masih ada buat ia.
disitulah kata-kata yang bikin saya sampai ada sampai saat ini, bahwa anak saya yang waktu itu usianya baru nginjak 11 tahun, dia yakin bahwa mamanya akan hidup gitu. Sampai dia lulus kuliah, sampai dia menikah, Punya bahkan mungkin punya anak. Dia yakin ibunya masih akan Masih tetap ada. hidup. Jadi dukungan dari ibu dan semangat dari anak itu yang membuat Anda mampu bangkit? Atau Iya. ada hal lain yang membuat Anda bisa bertahan? Intinya sih waktu itu memang dari kedua perempuan hebat menurut saya, karena memang kita bertiga ini sama-sama perempuan. Dan kemudian karena saya juga ternyata di rumah sakit itu setiap saya ambil obat itu saya selalu menemukan ada yang positif baru. Jadi saya berpikir sampai kapan saya akan diam, sampai kapan saya terus aja menangisi diri saya. Jadi saya berharapnya oke lah, virus itu sudah ada di diri kita. Mau sampai kita nangis, berdarah-darah, virus itu tidak akan bisa keluar gitu. Jadi apa salahnya kita berbagi, kita pernah merasakan ini, kita pernah merasakan jatuh, jangan sampai orang lain juga merasakan seperti kita gitu. Anda bukan saja mampu bangkit untuk diri Anda sendiri, tapi Anda melakukan banyak hal untuk menolong orang lain tadi ya, dari cerita yang Anda sampaikan. Nah, apa saja yang Anda lakukan sekarang ini untuk menolong teman-teman yang ODA maupun mereka yang mungkin belum terinfeksi? Saat ini memang saya bergabung dengan IPI. IPI itu Ikatan Perempuan Positif Indonesia, yang memang 90% adalah perempuan positif, yang 10% adalah terdampak. Terdampak itu berarti pasangannya adalah positif. Jadi sebenarnya sih kita bukan menjaring sebanyak-banyaknya perempuan untuk menjadi anggota kita, tapi setidaknya bagaimana perempuan-perempuan, karena sekarang itu terbanyaknya adalah seperti saya, ibu rumah tangga. Jadi bagaimana mereka mampu begitu mereka tahu status, mereka tidak lagi mengucilkan diri sendiri, mereka harus yakin bahwa perempuan itu hebat, bisa melakukan segala hal yang laki-laki lakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan perempuan, itu keyakinan saya. Perempuan bisa bekerja, laki-laki bekerja, perempuan juga bisa bekerja gitu. Tapi jangan marahin saya dong. Ya, jadi keinginan saya itu waktu itu ya memang terbesarnya adalah bahwa kebanyakan perempuan sekarang adalah ODA. Ya saya pengen betul-betul perempuan ini bisa, ayo kita bisa mampu bangkit itu dengan cepat, karena kita akan pasti ngelihat bening mata anak-anak kita gitu. Karena keluarga itu sedikit akan berubah. Saya memang kebetulan ibu saya yang saya ceritakan tadi adalah ibu angkat saya. Ibu kandung saya meninggal waktu anak saya umur 13 bulan. Jadi kehilangan sosok ibu adalah menyakitkan. Walaupun ibu yang sekarang adalah tetap mendampingi saya. Jadi saya harap jangan lagi ada anak-anak yang kehilangan ibunya karena terinfeksi HIV. Itu sih harapan saya. Dan yang harapan terbesar saya sampai saat ini adalah jangan ada lagi perempuan seperti saya. Suami Anda ODA juga atau? Tidak. Oh, jadi suami Anda negatif. Ya, kita pasangan diskordan. Sebelum menikah, apakah suami tahu Anda ODA? Tidak. Apakah Anda Sebelumnya- membohongi suami Anda? Tidak membohongi, waktu itu masih pacar, jadi saya pikir belum waktunya. Saya makan, saya bilang, inget nggak? Waktu itu saya pernah bilang bahwa ada sesuatu yang saya belum ceritakan. Dia jawab, ya saya kan bilang, mungkin kamu butuh waktu yang tepat. Kalau saya HIV positif, gimana? Pikiran saya waktu itu dia akan ninggalin saya, tutup pintu dan tinggalin saya gitu. Apa Ternyata yang terjadi? dia bilang, memang kamu HIV positif kan gitu. Dia sambil ngeliat muka saya nggak mau melihat muka dia gitu. Karena dia waktu itu habis ngasih hadiah boneka Hello Kitty yang besar banget, saya takut kehilangan itu. Jadi bukan takut kehilangan suami, takut kehilangan bonekanya ya? Iya, Kasih iya. sayang yang luar biasa yang orang lain tidak kasih. Oke, jadi modusnya sukses ini. Suami tidak meninggalkan Anda ketika Anda mengungkapkan Iya, waktu kondisi Anda. itu sempat seuzon juga sih, karena dia pulang ternyata HP-nya nggak aktif sampai malam. Begitu malam aktif pun saya nggak diangkat-angkat, saya telepon, saya pikir ya sudahlah mungkin dia bukan jodoh saya. Saya udah sedikit lupakan dia, ternyata muncul SMS besoknya bahwa maaf saya lagi sibuk, nanti saya telepon. Dan 2 minggu setelah saya buka status ternyata dia melamar saya. Wah. Tunggu. Apakah suami juga ikut ke studio sini? Ya, yang Boleh paling ganteng di sini. di bawah saya sedikit lah ya. Baik, bolehkah suami tercinta untuk berdiri? Kita
harus menganggap ini orang yang hebat. Baik, terima kasih ya. Akhirnya menikah. Menikah, tapi sebelum menikah memang saya bawa ke dokter SPOG, ke dokter kandungan. Nah, keputusan untuk hamil dan melahirkan bagaimana? Ya, jadi sebelum menikah karena suami saya waktu itu calon suami saya berharap setelah menikah harus langsung hamil karena memikirkan usia saya waktu itu. Jadi ya sudah, makanya saya ajak konsultasi ke dokter kandungan. Dok, saya mau menikah. Wah, bagus. Kebetulan dokter ini memang concern di HIV juga. Tapi pasangan saya negatif, Dok. Lebih bagus, kata dokternya. Ya, hebat ini dokter ya. Iya. Karena beliau bilang tidak harus juga yang HIV positif, harus menikah juga yang HIV Dia nggak positif. ceritakan harus botak gitu ya. Oke, kemudian saya ingin tahu resiko apakah terukur untuk hamil dan melahirkan anak dengan kondisi Anda yang positif? Sebenarnya untuk kehamilan sendiri sih sebelum saya menikah juga saya sudah sedikit belajar banyak tentang kalau sekarang lebih dikenalnya PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi saya meyakinkan dulu bahwa viral load saya, jumlah virus saya itu sudah benar-benar nol selama 3 tahun berturut-turut. Jadi Bisa itu ya? ya, nol bukan berarti saya tidak HIV positif. Saya tetap HIV positif, tapi virus saya sudah tidak terdeteksi oleh alat. Dan itu diyakinkan aman untuk hamil. Dan bahkan tidak berisiko untuk menularkan ke pasangan. Jadi sebenarnya waktu itu begitu dokter bilang, ya sudah lepas kondom di masa subur. Saya masih juga ketakutan menularkan ke suami saya. Saya tanya lagi ke dokter, dok ada nggak cara yang lebih aman lagi selain buka kondom? Ada, bolongin kondom. Iya, ini dokter hebat ini. Betul, sangat luar biasa buat saya. Iya. Betul juga, tetap dipakai tapi dibolongin ya. Iya. Iya. Tapi dibolongnya juga nggak lebar-lebar, karena kalau terlalu lebar tetap juga. Udah jangan dibahas. Baik, Anda melahirkan dan sampai hari ini bayi sehat, negatif? Ya, kemarin kebetulan baru saja ambil hasil setelah di viral load bayi saya negatif. Negatif. Dan masih ASI sampai sekarang. Banyak orang masih memberikan stigma negatif ya terhadap Oda, orang-orang yang seperti Anda. Adakah sesuatu yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kondisi dan situasi yang Anda hadapi sebagai orang dengan HIV/AIDS? Saya harap kita boleh jauhi virusnya, tapi jangan jauhi orangnya, karena ternyata oda-oda yang saya lihat mungkin lebih berkualitas dari yang tidak oda. Jadi terimalah seperti ya biasa, karena yang cepat tertular mungkin lebih ke TB-nya atau ke parunya. Justru sebenarnya saya, oda, akan lebih takut sama orang yang sakit, karena saya akan cepat tertular. Saya tidak akan menularkan ke mereka HIV-nya, tapi mereka yang akan menularkan penyakitnya kepada saya gitu. Jadi saya yang oda di sini mungkin akan lebih banyak lagi oda-oda yang lebih, saya bilang saya cantik sih mungkin, akan lebih banyak yang cantik-cantik dan berkualitas. Jadi terimalah mereka sebagaimana mestinya. Mereka tidak butuh diistimewakan, hanya cukup diterima seperti masyarakat biasa. Ya inilah oda gitu. Oda bisa, kalau mereka tidak dikucilkan, mereka bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Baik, terima kasih Bu Hartini sudah mau berbagi dengan kami yang ada di studio maupun penonton di rumah ya. Doa kami selalu untuk Anda. Terima kasih Bang Andi. Dunia rasanya runtuh ketika dia mengetahui anaknya terinfeksi HIV/AIDS. Lalu apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Kondisi saya waktu diketahui HIV/AIDS itu sudah dalam kondisi AIDS, bahkan itu sudah stadium 4. Dan waktu itu juga keluarga sudah berkumpul, kayaknya udah siap-siap gitu Om. Apa reaksi Anda ketika tahu bahwa anak yang Anda cintai terinfeksi HIV/AIDS? Lalu apa yang Anda lakukan? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita sambut Pak Andreas dan Pute. Terima kasih Pute. Sudah datang dari Salatiga. Om. Terima kasih Pute. Silakan. Anda berdua bapak dan anak. Betul.
Siapa bapak, siapa anak? Kayaknya dia bapaknya, saya anaknya, Mas. Nah, saya dengar Pute juga penyandang HIV AIDS. Ya Om. Kami selalu ingin tahu, orang-orang seperti Ibu Hartini dan sekarang Pute itu berani tampil terbuka. Kalau Pute, kenapa berani terbuka di publik bahwa Pute adalah Oda? Saya tidak ingin orang lain atau siapapun di luar sana itu mengalami yang saya alami gitu. Jadi waktu itu kondisi saya waktu diketahui HIV/AIDS itu sudah dalam kondisi AIDS, bahkan itu sudah stadium 4. Dan waktu itu juga keluarga sudah berkumpul, kayaknya udah siap-siap gitu Om. Oke, tapi nggak jadi kan ya? Nggak jadi. Soalnya tadi saya lihat kaki Anda nginjek lantai. Baik, Pute udah berapa lama? Saya dari Maret 2007 Om. Sudah menikah atau belum? Sudah, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Menjadi tua adalah takdir bagi setiap insan manusia. Hal yang membedakan adalah dapatkah setiap insan yang menua menjadi tujuan hidup mereka. Ya, hidup yang terus bergulir terkadang membawa cita-cita, namun harus terbentur oleh kenyataan yang ada. Itulah yang dirasakan oleh Andreas Bambang Santoso, kenyataan pahit bagi seorang ayah dari Salatiga, Jawa Tengah ini yang mendengar anak laki-laki tertuanya, Pute Aryatama, harus berurusan dengan narkoba jenis jarum suntik. Ya, hidup yang terus bergulir terkadang membawa cita-cita, namun harus terbentur oleh kenyataan yang ada. Pute memiliki perilaku aktif dengan narkoba sejak SMA tahun 1994 hingga menduduki bangku perkuliahan di salah satu universitas swasta di Jakarta. Tahunya saya HIV itu juga tidak secara langsung. Jadi ada seorang kawan, dia datang ke rumah mencari ayah saya dari bapak. Cuma mau titip barang gitu, ya amplop gitu. Karena iseng saya buka, ternyata isinya buku-buku tentang HIV. Nah, saya pikir karena di situ yang sakit teman saya di rumah gitu kan, wah berarti besok saya nggak bisa bangun lagi nih, pasti mati gitu. Puncaknya, pada tahun 2003, Pute harus diungsikan oleh ayahnya kembali ke Salatiga lantaran kondisi Pute yang makin parah. Selain itu, Andreas juga ingin menjauhkan anaknya dari lingkungan pemakai narkoba. Di titik inilah, Andreas harus meninggalkan segalanya, termasuk pekerjaannya di Jakarta. Fisik Pute pun mengkhawatirkan. Atas kecurigaan dokter yang menanganinya, Pute sempat dilarikan ke Rumah Sakit Semarang untuk pemeriksaan HIV/AIDS. Atas hasil lab, akhirnya Andreas dan Pute harus menerima keadaan bahwa Pute positif AIDS dengan kondisi yang sudah stadium 4. Penerimaan atas penyakit ini tentu menjadi pukulan hebat dalam hidup mereka. Namun atas kemauan yang kuat dan semangat untuk terus hidup, atas rehabilitasi dan konsumsi obat yang teratur, kini kondisi Pute berangsur membaik. Pengalaman buruk atas peristiwa ini membuat Andreas kemudian tergerak untuk mengenal lebih dalam atas HIV/AIDS. Minimnya informasi dan perlakuan diskriminasi yang pernah mereka alami menjadikan mereka aktivis HIV/AIDS. Kini, Andreas dibantu oleh anaknya Pute sudah mendirikan lembaga peduli kasih di kota Semarang. Lembaga ini aktif dalam pendampingan dan bekerja sama dengan rumah sakit setempat. Baginya, semua yang dilakukannya bertujuan agar mereka paham atas ketidaktahuan seperti yang dialaminya dahulu atas HIV/AIDS, sehingga tak ada lagi diskriminasi terhadap Oda. Pak Andreas, bisa cerita bagaimana detik-detik pertama kali Anda tahu bahwa anak Anda tercinta, Pute, ternyata positif HIV/AIDS? Rasanya seperti melayang, Mas. Artinya bayangan saya, anak saya pasti meninggal.
Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sendiri juga tidak paham apa itu HIV waktu itu. Jadi ya kembali lagi sebagaimana orang Jawa. Jadi kalau anak pertama itu kan jadi tumpuan. Ya rasanya memang saya akan kehilangan. Itu yang saya rasakan waktu itu. Lalu apa yang Anda lakukan? Kemudian Saya dengar Anda sempat menghujat Tuhan, protes pada Tuhan. iya, karena saya begini, dari sekian banyak penduduk Indonesia yang 250 juta itu, kenapa anak saya harus kena? Gitu. Karena saya tahu dia dulu memang pemakai narkoba. Bayangan saya, pemakai narkoba itu risikonya cuma overdose saja, meninggal gitu. Tidak pernah tahu bahwa ada risiko lain HIV tadi. Lalu apa tindakan pertama yang Anda lakukan begitu tahu Pute positif? Saya kumpulkan anak-anak saya, kemudian saya bilang, Mas Pute, masmu kena HIV. Tapi saya tidak bisa menjelaskan apa-apa waktu itu, masih belum paham betul. Sementara dia dirawat di rumah sakit, saya lari ke Jakarta, Mas. Ngapain ke Jakarta? Untuk cari informasi. Tapi kondisi Pute sendiri bagaimana saat itu? Waktu itu setelah dinyatakan positif, kemudian dites fungsi kekebalannya, Mas, itu tinggal 2, Mas. Apa? Tambah lemes lagi saya, Mas. Artinya begini, kalau orang sehat itu kan fungsi kekebalannya antara 500 sampai 1.500 lebih ya. Ini tinggal 2, Mas. 2? 2. Sekritis apa kalau 2 itu? 2 mungkin nyawanya sudah di ujung rambut. Anda jangan ngomong rambut gitu nih. Oh. Ya setelah saya tahu, waktu itu saya cuma tahu, ini anak sakitnya kok ada mulutnya putih begitu. Diajak ngomong susah, dia makan minum juga susah. Sudah itu juga nafasnya juga seringkali sesak juga gitu. Karena memang dokter mengatakan dia kena TB awalnya. Keinginan Anda untuk menolong Pute bahkan membuat Anda meninggalkan pekerjaan Anda. Saya merasakan betul bagaimana sengsaranya dia. Waktu itu sampai mengalami kritis 2 kali. Artinya ini saya lagi doakan sama ibunya dia gitu. Tiba-tiba dia malah kayak orang mau berangkat kemana? Berangkat menghantarkan nyawanya, Mas. Gitu. Saya jadi bingung, saya lari, saya bilang ke perawat, saya minta oksigen. Udah. Besoknya lagi saya doakan lagi, begitu lagi, Mas. Loh, ini separah apa gitu. Nah, dengan kejadian-kejadian itu, artinya waktu itu saya juga mendapatkan perlakuan di rumah sakit seperti itu, kemudian saya tidak mendapatkan informasi dengan baik. Lalu saya bertekad, tentunya waktu itu, tahun-tahun itu juga yang sangat membebani pikiran saya ketika harus menyelamatkan dia ini untuk menjadi sehat lagi, itu menghabiskan biaya banyak. Ya, itulah yang menyebabkan saya tidak ingin keluarga-keluarga lain itu yang kemudian apabila salah satu anggota keluarganya itu dinyatakan HIV atau harus sakit di rumah sakit itu mengalami seperti saya. Sebagai orang tua Oda, orang dengan HIV/AIDS, saya dengar banyak juga perlakuan miring ya, diskriminatif yang Anda rasakan. Tapi tentu saya ingin tahu apa saja yang Anda kerjakan sekarang agar para orang tua yang mengalami hal seperti Anda tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Iya. Nah, untuk itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Nah, waktu melamar istri, bagaimana reaksi mertua ketika tahu calon mantunya juga Oda?
sebagai orang tua dengan anak yang terinfeksi HIV/AIDS, Anda kan tadi ceritakan mendapatkan Ya. perlakuan diskriminatif Ya. di rumah sakit, bahkan mungkin di lingkungan Anda zaman dulu. Nah, Anda kan terpanggil untuk membantu Putih, anak Ya. tercinta Anda ini. Ya. Tapi sekarang ini lebih jauh lagi Anda aktif dalam Ya. organisasi. Ya. Boleh tahu apa saja yang Anda lakukan sekarang? Independen Mas, tapi banyak juga diminta membantu di lembaga-lembaga lain, ibaratnya sebagai apa ya, orang ngomong mereka lah gitu. Apa yang Anda lakukan? Saya sekarang menjadi konselor juga, menjadi manajer kasus juga. Artinya ketika ada teman-teman yang sakit di rumah sakit, saya akan memberikan pendampingan. Dan ketika ada masyarakat yang ingin melakukan tes, saya juga melakukan konseling buat mereka. Dan saya juga mendekatkan akses layanan kepada masyarakat di Kabupaten Semarang, belum semua di puskesmas, tapi sudah ada 6 puskesmas itu saya buka klinik VCT di situ. Dan saya awalnya mempunyai jabatan baru lagi, Apa itu? mobile counselor juga, jadi keliling Wah, gitu. jadi konselor keliling. Ya, ya? keliling Mas. Tapi Iya. setelah di puskesmas itu sudah siap tenaganya, karena saya juga harus melatih mereka juga, itu saya tinggalkan, saya ke puskesmas yang lainnya. Anda juga datang ke ibu-ibu, ya, ke Iya. PKK, kemudian Iya. ke anak-anak sekolah, dan seterusnya, bahkan ke kelompok-kelompok gay, waria, Iya. Iya. PSK. Iya. Itu juga Anda masukin sana Iya. ya? Dan saya juga di Kabupaten Semarang itu ada saya diberi tanggung jawab satu lokasi tempat pariwisata di Kopeng itu. Itu saya sudah 5 tahun ini. Jadi saya mendekati para PSK khususnya dan PK, di sana itu ada pemandu karaoke itu dengan pola pendekatan keluarga. Jadi sudah saya anggap seperti anak-anak saya. Tapi Iya. singkatnya bahwa Anda ini bergerak dari suatu tempat ke satu tempat, puskesmas ke Iya, puskesmas, desa. untuk sosialisasi dan Iya. edukasi ya. Iya. Putih, bagaimana kondisimu sekarang? Saat ini alhamdulillah nggak pernah ada keluhan, sehat, Masih minum obat teratur ya? masih terus minum obat. Iya. Nah, aktivitas Putih sendiri sekarang apa? Saat ini saya di LSM PK atau Peduli Kasih, dan PK ini adalah sebuah kelompok penggagas. Kelompok penggagas ini adalah kelompok yang mengkoordinir atau memberikan fasilitasi kepada kelompok-kelompok di provinsi. Jadi ada KDS itu di tingkat kota kabupaten, kelompok penggagas itu di tingkat provinsi. Dan dari 2007 itu saya sudah berjaring dengan Yayasan Spiritia Jakarta. Bagaimana penerimaan masyarakat di tempat-tempat Putih lakukan konsultasi atau aktivitas terhadap teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS? Ya macam-macam ya, maksudnya gini, kalau saya pribadi sendiri ketika di lingkungan LSM kami pernah juga mengadakan satu penyuluhan gitu ke warga setempat. Itu mereka malah antusias gitu, dan di situ juga mereka sudah tahu kalau maksudnya saya sendiri menyatakan bahwa saya orang terinfeksi, dan lingkungan warga setempat di LSM kami itu malah mendukung kami gitu, tidak ada maksudnya menstigma atau mendiskriminasi. Tantangannya adalah teman-teman yang tadi dibilang Bapak adalah teman-teman yang di pelosok-pelosok. Jadi ketika mereka melakukan pendampingan di daerah-daerah terpencil atau di desa-desa itu masih banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa HIV ini adalah penyakit kutukan atau penyakit yang tidak ada obatnya, atau bahkan hari ini HIV ya besok mati gitu. Nah, Putih sendiri pernah nggak ditolak atau diperlakukan diskriminatif ketika tak ketahuan bahwa Putih ODA? Beruntungnya sampai saat ini belum pernah. Oke, mudah-mudahan tidak Mudah-mudahan pernah jangan. ya. Nah, Putih tadi bilang bahwa Putih menikah dan istri juga positif. Bagaimana proses kemudian memutuskan untuk kemudian menikah? Apa masing-masing sudah menyadari kondisi seperti ini? Ya, waktu itu memang kami bertemunya di
kelompok juga di kelompok dukungan sebaya. Oh, cinta lokasi Ya, lah ya. cinlok. Cinlok ini ya. Ya waktu itu ketemu di Solo Om, jadi ya kenal pertama ya langsung ya biasalah, langsung Nggak tahu apa itu Oh, biasa enggak ya? lah. cinta pada pandangan pertama gitu. Oh, cinta pada pandangan pertama. Nah, waktu melamar istri, bagaimana reaksi mertua ketika tahu calon mantunya juga Oda? Nah waktu itu memang istri hanya terbuka pada ibu dan kakak-kakaknya karena kebetulan istri adalah anak terakhir dan yang bapak itu belum atau mertua saya belum tahu. Jadi ketika mau melamar itu ya yang sudah tahu adalah ibu dan kakak-kakak. Dan penerimaan mereka alhamdulillah baik-baik saja sih Om. Yang saya takutkan adalah bapak mertua karena bapak mertua kebetulan purnawirawan gitu ya. Wah, bahaya. Bahaya. Iya. Punya Jadi- pistol nggak itu? Masih ada. Waduh. Terus apa yang dilakukan? Tapi dengan edukasi dari keluarga sendiri, jadi ya istri saya, kemudian dibantu kakaknya dan oleh ibu mertua saya memberikan informasi kepada bapak mertua. Akhirnya beliau malah sekarang jadi saya malah jadi menantu kesayangan, Om. Baik, Puta. Puta kan pernah salah langkah dalam kehidupan, narkoba dan lain-lain. Bolehkah ada pesan yang disampaikan untuk anak-anak muda terutama? Kalau saya dulu melakukan kesalahan, ya jangan mencontoh saya gitu. Karena ketika teman-teman masuk ke dunia narkoba, untuk keluar itu sangat sulit. Seperti saya itu sangat sulit untuk bisa keluar dari narkoba. Dan untuk teman-teman yang belum sampai terinfeksi, ya jangan melakukan perilaku beresiko. Bagi teman-teman yang sudah terinfeksi atau sama seperti saya, tetap semangat, teruskan hidup, dan tetap sehat. Baik, Pak Andreas. Terima kasih banyak Pak Andreas. Terima kasih juga Puta ya sudah mau hadir di acara ini berbagi dengan kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan acara ini ya. Dia tidak terinfeksi HIV/AIDS, tapi dia meninggalkan pekerjaan dia untuk menolong teman-teman, saudara-saudara, orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Bahkan untuk itu dia menyediakan rumahnya untuk menampung teman-teman Oda. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Menampung anak-anak atau orang-orang dengan HIV/AIDS ya di rumah Anda. Mungkin buat Anda tidak masalah, tapi apakah Anda pikirkan juga bahwa Anda punya anak, punya istri, di mana risiko itu juga ada pada anak dan istri? Dia bukan penyandang HIV/AIDS, begitu juga istrinya. Mereka adalah orang-orang yang negatif. Tetapi mereka menampung orang-orang dengan HIV/AIDS. Bahkan lebih jauh, mereka menampung juga anak-anak yang lahir di luar nikah. Apa yang terjadi dan bagaimana sampai orang yang satu ini mengabdikan dirinya untuk teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS? Mari kita panggil Pak Samuel. Pak Samuel, terima kasih sudah datang. Dari mana? Jogja. Jogja. Saya dengar Anda meninggalkan pekerjaan Anda demi menolong teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS. Pertama tentu boleh tahu, pekerjaan Anda apa? Arsitek. Arsitek. Lalu mengapa Anda meninggalkan, mengorbankan pekerjaan Anda untuk menolong orang lain? Ya, saya melihat bukan mengorbankan ya, tapi beralih peran aja. Oh, jadi tidak berkorban Tidak, menurut Anda ya? tidak. Saya melihat itu pengorbanan, tapi Anda tidak melihatnya seperti itu. Ya. Ya, peralihan. Mengapa Anda melakukan peralihan dalam hidup Anda? Ya, satu hal dalam hidup saya setelah saya mengenal Tuhan, saya mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan gitu. Jadi
apapun yang saya lakukan, saya mau lakukan semuanya itu buat Tuhan lah, karena Tuhan sudah mengasihi saya, menerima saya apa adanya, memberi saya kehidupan, dan saya mau apa yang saya kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan, itu aja. Tapi sebelum sampai di situ, waktu Anda akhirnya meninggalkan pekerjaan Anda sudah menikah. Sudah. Bagaimana reaksi istri Anda ketika tahu suaminya meninggalkan pekerjaan, kemudian malah nolongin orang yang belum tentu dapat uang dari situ, bahkan lebih banyak kemungkinan dapat penyakit? Ya kalau istri, ya karena saya dapat istri dari Tuhan, jadi siap gitu. Artinya ya apa yang kami putuskan, saya kan tidak memutuskan sendiri ya. Saya berbicara, saya berdiskusi dan memutuskan bersama-sama. Ya Istri sepakat, menerima? ya, ya. Masih ada stok istri seperti itu enggak ya? Anda sendiri penyandang HIV/AIDS, Tidak, bekas pecandu narkoba. tidak. Oke. Kenapa saya merasa aneh kalau orang tidak ODA, tidak pecandu, tapi mau menolong pecandu dan menolong ODA? Tapi nanti Anda jawab. Kita lihat dulu liputan berikut ini. Berawal dari keprihatinannya melihat orang tua kesulitan mencari rumah rehabilitasi pecandu narkoba di Yogyakarta, serta keinginannya membantu para pecandu narkoba yang ingin sembuh. Pria bernama lengkap Samuel Rahmat Subekti ini mengabdikan diri pada kehidupan sosial. Pada tahun 2003, dibantu teman-temannya, pria setengah abad ini mendirikan rumah singgah rehabilitasi narkoba Raja Wali. Demi niat sosial ini, ia rela memakai dana pribadi, meskipun ia bukan penderita HIV/AIDS atau ODA. Hatinya terketuk saat mengetahui panti-panti rehabilitasi lain tidak menerima pecandu yang terinfeksi HIV/AIDS. Dari sinilah Samuel berinisiatif mendirikan lembaga yang juga diperuntukkan untuk membantu ODA. Langkah itu pun disambut positif oleh para ODA di Yogyakarta. Hubungan baiknya dengan berbagai pihak, terutama dinas-dinas terkait di pemerintahan, daerah setempatnya pun memberinya kesempatan untuk melakukan pendampingan bagi para pengidap HIV/AIDS. Kini, Samuel bekerja sama dengan Victory Plus, tergabung dalam kelompok menggagas. Lembaga ini mendampingi lebih kurang 2.500 ODA di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Samuel berharap bisa membantu orang yang terinfeksi HIV untuk perubahan yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup. Ia bertekad akan terus mendedikasikan dirinya dan menjadi bagian yang penting dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Jadi pada mulanya Anda menolong anak-anak korban narkoba. Kenapa Anda tertarik untuk menolong anak-anak korban narkoba? Kebetulan memang saya tinggal di lingkungan mahasiswa, saya terima kos-kosan waktu itu, ya banyak anak mahasiswa, dan saya mulai mengerti bahwa di zaman itu begitu banyak anak-anak yang kecanduan narkoba. Dan akhirnya kita putuskan bersama kawan-kawan yang lain untuk membentuk sebuah panti rehabilitasi untuk korban nafsa. Gitu. Itu awal Dan mulanya. awal mulanya. Nah, kemudian keterlibatan Anda untuk menolong teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS bagaimana? Beberapa panti di Indonesia tidak semuanya siap menerima pecandu sekaligus HIV positif. Gitu. Kemudian karena saya yang berhadapan langsung dengan keluarga-keluarga ini untuk memutuskan menerima atau tidak ya seorang anak ini dimasuk ke panti rehab kami, saya coba pelajari kenapa sih kok pada menolak gitu, apa masalahnya kan. Dan memang waktu itu saya lihat ternyata nggak ada persoalan yang berat gitu untuk menerima mereka. Nggak ada bedanya mereka yang pecandu dengan hepatitis C ditambah lagi HIV positif gitu, nggak ada persoalan yang mengerikan atau gimana gitu. Menampung anak-anak atau orang-orang dengan HIV/AIDS ya,
di rumah Anda. Mungkin buat Anda tidak masalah, tapi apakah Anda pikirkan juga bahwa Anda punya anak, punya istri, di mana risiko itu juga ada pada anak dan istri? Bagaimana Anda memikirkan waktu itu? Ya, waktu itu ya memang ketika anak-anak yang HIV positif ini mereka ada di panti rehabilitasi, belum tinggal serumah dengan saya. Ada di sebuah lokasi yang berbeda. Tapi saya bergaul hampir setiap hari, tapi tidak tinggal bersama. Di luar itu semua tadi, saya mendengar Anda juga menampung anak-anak yang lahir di luar pernikahan atau anak-anak yang lahir dan tidak diakui oleh kedua orang tuanya. Ya. Apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda lakukan ini? Ya, lewat berjalannya waktu, awalnya istri saya sebetulnya yang banyak mengkonseling kasus-kasus mahasiswi atau perempuan-perempuan muda di Jogja yang mengalami kehamilan tapi nggak tahu bagaimana caranya. Yang mereka tahu kebanyakan udah cepat-cepat aborsi aja gitu. Nah, kita coba cegah bagaimana caranya kalau kamu udah salah melakukan hubungan seks sebelum nikah dan mengalami kehamilan tanpa rencana seperti itu, terus melakukan kesalahan yang berikutnya dengan membunuh janin yang dalam kandungan. Nah, kita cegah seperti itu. Tapi kita kan perlu solusi ya, jadi perlu solusi dan akhirnya kita putuskan juga, oke, kamu bertanggung jawab selama masa kehamilan aja, nanti lahir kami yang asuh begitu. Anak-anak itu lalu diapakan? Ya, ketika pertama kali kami menolong mereka, 2 bayi pertama kami asuh sendiri, kami adopsi sendiri, dan bayi-bayi selanjutnya kami pertemukan dengan papa mama yang baru. Oke, untuk diadopsi ya. Untuk diadopsi. Apa yang menyebabkan pertumbuhan penyandang HIV/AIDS di Indonesia termasuk cukup tinggi dan cara-cara penularan HIV/AIDS? Tentunya Anda berkepentingan untuk tahu. Ikuti terus Ki Kendi. Saya kira ya Pak Samuel ini mengesankan, ada orang gila di Indonesia yang Wah, Pak Samuel, apa? Anda dibilang gila. Ya. Pak Samuel, tentu saja tidak mudah ngurusin mantan pecandu narkoba ya, teman-teman dengan HIV/AIDS, karena banyak sekali tantangan yang dihadapi. Boleh tahu tantangan terberat yang Anda hadapi untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seperti ini apa? Bagaimana menolong mereka untuk tetap bertahan. Ya, karena kalau mereka ini bekas pecandu narkoba suntik, ya seringkali sugestinya muncul pada saat ada konflik-konflik, ada tekanan-tekanan tertentu, mereka pengen pakai lagi dan sebagainya. Itu tantangan terberat kami begitu. Di sini ada Bung Daniel Margwari. Boleh tahu seberapa mengkhawatirkannya kondisi atau ancaman HIV/AIDS di Indonesia? Ya, tergantung bagaimana kita melihat isu ini, tetapi kita ini kan sedang bekerja untuk membongkar gunung es, di mana diperkirakan saat ini ada sekitar 600 ribuan orang HIV positif di Indonesia. Dan saat ini sampai September 2014, orang yang tahu dirinya positif baru sekitar 1/4-nya, 25%-nya, atau hanya sekitar 150 ribu. Sisanya ada 450 ribu yang lain, mereka masih belum tahu dirinya HIV positif. Kalau ada banyak orang HIV positif yang melakukan kegiatan berisiko dan dia tidak tahu dirinya positif, maka penularan akan terus meningkat. Dan diperkirakan angka ini akan terus meningkat dalam jumlah yang jauh lebih besar kalau epidemi ini tidak ditekan dengan kerja sama semua pihak. Sehingga pemerintah bersama-sama dengan komunitas dan semua pihak berupaya keras mengembangkan strategi, program, dan lain-lain untuk bisa membuat lebih banyak orang tahu dirinya HIV positif. Baik. Terima kasih Bung Daniel sudah berbagi bersama kami semua ada di sini. Lalu mimpi Anda ke depan apa dalam konteks untuk menolong teman-teman
Justru saya berharap dengan kedepannya semakin banyak keluarga-keluarga yang siap ya mendukung ya kalau ada anggota keluarganya yang terinfeksi, tapi juga seandainya tidak pun membuka dirinya, hidupnya untuk mendukung orang-orang yang membutuhkan dengan apapun caranya lah. Tidak harus melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan, tapi paling tidak ada kepedulian, ada rasa empati dan berbagi dengan setiap mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih Pak Sam ya. Ya, di sini ada Pak Dato Tahir. Pak Tahir, bisa tahu mengapa Anda merasa bahwa HIV/AIDS ini menjadi penting bagi bangsa kita? Pertama saya tidak begitu tahu berapa penting, tetapi karena kerjasama dengan Bill Gates dan program itu mencakup 4 program. Satu adalah TBC, keluarga berencana, HIV, dan malaria. Maka dari sana kita mulai mengenal sedikit mengenai HIV. Oke. Lalu saya lihat Anda juga sudah mulai merasa bahwa pentingnya dukungan terhadap lembaga-lembaga yang peduli pada HIV/AIDS. Kalau dari cerita-cerita tadi, apa yang mengesankan bagi Anda? Saya kira ya Pak Samuel ini mengesankan, ada orang gila di Indonesia yang Wah Pak Samuel, Anda dibilang gila. ya, kalau 250 juta orang, ada satu orang melakukan hal yang aneh, menurut saya dia adalah gila. Ya, jadi dan kita perlu, bangsa ini perlu orang yang seperti Pak Samuel, yang peduli, yang menunjukkan bukan hanya komitmen atau slogan-slogan, tapi fakta atau realisasi yang telah dijalankan oleh beliau. Saya kira untuk itu saya pribadi sangat respect kepada Pak Daniel. Ya. Dengan kepedulian yayasan Anda ya, Tahir Foundation pada masalah HIV/AIDS ini, apa harapan Anda? Ya, karena tadi Bapak Daniel telah menceritakan sebelumnya, ini kan sebuah konsekuensi daripada 2 hal. Satu adalah narkoba, satu adalah perilaku seksual. Nah itu yang mungkin perlu ditanganin ya. Memang orang yang kena terjangkit HIV kita perlu bagaimana mempertahankan hidupnya, karena belum ada obat yang menyembuhkan, hanya menghul untuk 15 tahun, 20 tahun. Tapi ada hal yang lebih penting yaitu sebabnya itu, yaitu tadi narkoba yang sekarang dari koran kita tahu sudah menjalar ke segala pelosok, mulai anak-anak kecil juga mulai, itu hal yang sangat serius menurut saya, merusak bangsa ini. Kedua adalah perilaku seksual yang di luar pernikahan atau setelah menikah masih senang jajan-jajan di luar. Ini yang mungkin satu perilaku moral daripada sebuah bangsa. Saya kira 2 hal itu yang malah penting untuk ditangani. Iya, terima kasih. Hari ini saya ingin membagikan satu buku bagus, ya, judulnya Melampaui Mimpi, dan penulisnya adalah pelakunya, tokoh di dalam ini, yaitu Ginan Kusmayadi, dan dibantu oleh Sundea. Ginan sudah bersama kita. Ginan adalah sahabat saya, orang dengan HIV/AIDS yang terbuka, kemudian dengan gerakannya bersama teman-teman Rumah Cemara di Bandung, menolong dan juga mengedukasi banyak orang tentang HIV/AIDS. Dan saya senang sekali Ginan menuliskan pengalaman hidupnya di sebuah buku. Ginan, boleh cerita apa sebenarnya pesan yang ingin kamu sampaikan melalui buku ini? Ya, saya percaya akan sebuah quote namanya, dia bilang, you can keep it unless you give it away. Saya tidak akan mampu benar-benar memiliki sesuatu sampai saya mampu membagikannya. Dengan niatan tersebut, dengan niatan bahwa apa yang saya punya ingin benar-benar saya punyai, ya caranya adalah dengan saya berbagi dengan orang lain. Atas dasar niat itulah saya menuliskan buku tersebut dan dituliskanlah cerita yang ada di kehidupan saya. Begitu. Buku ini akan saya bagikan untuk Anda semua yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa memiliki buku ini melalui undian di website kickandy.com. Pak Tahir, saya dengar hari ini Anda hadir spesial untuk mendengarkan kisah-kisah luar biasa yang tadi kita dengarkan.
tapi juga ingin memberikan dukungan bagi lembaga-lembaga yang menjadi medium tempat untuk berkarya, membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV/AIDS. Untuk itu kami minta kembali teman-teman, Ibu Hartini, Pak Andreas, dan Pute untuk naik